Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Psikologistik Bapak Ade Rustandi, SPD MPD, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmatnya kita bisa mempresentasikan dengan keadaan sehat. Baik, izinkan kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pemerolehan bahasa kedua, strategi, dan teori-teorinya. Baik, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan, nama saya Nijana Kafajina dengan NPM 2450300033. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam kepada teman-teman mengenai pemerolehan bahasa kedua. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pemerolehan bahasa kedua menurut Stephen Krashen dikenal sebagai monitor model. Stephen Krashen mengemukakan 5 hipotesis utama. Yang pertama, hipotesis pemerolehan dan pembelajaran. Pemerolehan di sini terjadi secara alami, tidak disadari, seperti anak kecil belajar bahasa pertama. Fokus pada makna, bukan hanya bentuk. Contohnya seperti ini, seorang anak Indonesia yang tinggal di Amerika selama beberapa tahun mulai berbicara bahasa Inggris secara lancar tanpa belajar grammar secara formal. Yang kedua, pembelajaran terjadi secara sadar seperti melalui pengajaran formal. Contohnya seperti ini, mahasiswa Indonesia mengikuti kursus bahasa Inggris dan mempelajari aturan gramatika, misalnya penggunaan tenses. Yang kedua, hipotesis urutan alamiah. Struktur bahasa diperoleh dalam urutan yang relatif tetap, tidak tergantung pada urutan pengajaran. Misalnya, beberapa struktur gramatikal akan dikuasai lebih awal daripada yang lain. Contohnya seperti dalam bahasa Inggris, pelajar biasanya menguasai bentuk ing, seperti contohnya running, flying, sebelum bentuk lampau tidak beraturan when, saw, meskipun guru mungkin mengajarkannya dengan urutan berbeda. Yang ketiga, ada hipotesis monitor. Pengetahuan hasil pembelajaran berfungsi sebagai monitor terhadap bahasa yang dihasilkan melalui pemerolehan. Artinya, orang bisa memperbaiki ucapannya jika ia punya waktu, tahu aturan, dan fokus pada bentuk bahasa. Contohnya seperti he go to school every day. Oh, sorry, he goes to school every day. Ia memperbaiki diri karena menyadari aturan grammar yang telah dipelajari. Selanjutnya yang keempat, hipotesis masukan. Seseorang dapat memperoleh bahasa jika ia memahami input yang dapat dimengerti. Artinya, bahasa yang sedikit lebih sulit dari kemampuan mereka, contohnya seperti seorang pelajar yang sudah memahami kalimat I eat rice, mendengar kalimat baru I'm eating rice, sehingga menebak maknanya melalui konteks, sehingga memperoleh bentuk present continuous secara alami. Dan yang terakhir ada hipotesis saringan afektif. Faktor emosional seperti motivasi, kepercayaan diri, dan kecemasan mempengaruhi proses pemerolehan saringan afektif yang tinggi. Misalnya, stres atau malu menghambat pemahaman input. Contohnya seperti ini, seseorang siswa takut salah bicara di kelas akan lebih sulit memahami dan menggunakan bahasa Inggris. Sebaliknya, siswa yang santai dan percaya diri lebih mudah menyerap bahasa baru. Mungkin penjelasan dari saya cukup segitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuknya dipersilakan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Laili Putri Afifa dengan NPM 2450300059. Nah, di sini ada materi tentang teori lain pemerolehan bahasa yang berisi tentang teori tambahan selain teori utama, yaitu Krashen.
Yang pertama ada Bialystok, yaitu pajanan bahasa yang dipengaruhi oleh input, pengalaman, pengetahuan linguistik, baik eksplisit maupun implisit, dan juga output. Artinya, seseorang belajar bahasa lewat paparan, pengalaman berbahasa, pemahaman struktur bahasa, serta praktik penggunaannya. Kemudian yang kedua ada Schumann, yaitu akulturasi. Keberhasilan mempelajari bahasa kedua tergantung pada sejauh mana seseorang beradaptasi secara sosial dan budaya dengan penutur asli. Semakin tinggi tingkat akulturasi, semakin baik pemerolehan bahasanya. Yang ketiga ada akomodasi. Penutur menyesuaikan gaya bicaranya. Konvergensi menekatkan gaya bicara atau divergensi menjauhkan gaya bicara agar sesuai dengan lawan bicara. Misalnya, meniru logat atau kosakata lawan bicara untuk menyesuaikan diri. Kemudian ada juga haj, yaitu wacana. Bahasa diperoleh lewat interaksi sosial dan negosiasi makna, bukan hanya dari hafalan struktur. Jadi, belajar bahasa lewat percakapan nyata lebih efektif daripada sekedar teori. Kemudian materi yang kedua ada teori lanjutan, yaitu variabel kompetensi. Pemerolehan bahasa yang baik adalah hasil dari keseimbangan antara pengetahuan kaidah, yaitu kompetensi, dan kemampuan penerapan, yaitu kapasitas. Tidak cukup tahu teori saja, tapi juga harus bisa mempraktikannya. Yang pertama ada teori fungsional, yaitu Lamadela. Terdapat dua jenis pemerolehan bahasa. Yang pertama ada primary acquisition. Alami terjadi pada anak-anak usia sebelum 5 tahun. Dan juga ada secondary acquisition. Biasanya terjadi setelah usia 5 tahun. Melalui sekolah, kursus, dan lain-lain. Bahasa memiliki dua fungsi utama juga loh. Yang pertama ada komunikatif, yang kedua ada kognitif. Nah, selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi second language acquisition. Yang pertama ada motivasi. Motivasi itu terbagi menjadi dua. Ada integratif, ingin berinteraksi dan menjadi bagian dari komunitas penurut asli. Yang kedua ada instrumental untuk tujuan praktis seperti pekerjaan atau studi. Yang kedua ada usia. Usia juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada anak-anak, unggul dalam pelafalan, lebih mudah meniru aksen. Yang kedua ada dewasa, belajar lebih cepat di awal, tapi hasil jangka panjang anak lebih baik. Kemudian yang ketiga ada penyajian formal. Lingkungan belajar, guru, dan disiplin siswa sangat mempengaruhi keberhasilan. Pemerolehan bahasa, lingkungan yang support dan aktif mempercepat pemerolehan bahasa. Sekian penjelasan dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke penjelasan materi berikutnya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Jamilatul Alfiah Ramadhani dengan NPM 2450300058. Di sini saya akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang cara memperoleh bahasa kedua. Di sini ada dua cara. Yang pertama ada pemerolehan terpimpin atau disebut dengan formal, yaitu sadar. Atau mungkin diarahkan oleh guru atau pelatih. Contohnya seperti kita yang sedang melaksanakan kegiatan les bahasa, entah bahasa asing, bahasa Korea, bahasa Inggris, atau bahasa Jepang. Yang penting bahasa kedua setelah bahasa pertama atau disebut dengan bahasa ibu. Nah,
kita pasti kan dalam situasi yang sadar, karena kita ingin belajar, kita ingin bisa, jadi kita pasti mempelajarinya dengan kesadaran penuh gitu. Yang kedua, ada pemerolehan alamiah atau disebut dengan spontan, lewat komunikasi sehari-hari tanpa pengajaran sistematis. Seperti kita yang sewaktu kecil atau dulu sehari-hari kan tanpa sering mendengar orang tua berkomunikasi gunakan bahasa Indonesia misalnya. Kan bahasa ibu saya bahasa Jawa, karena saya dari Jawa, bahasa pertama saya pasti bahasa Jawa. Nah, sewaktu hari mendengar tetangga sedang berkomunikasi gunakan bahasa Indonesia dengan saudaranya dari jauh. Nah, dengan berjalannya waktu, pasti saya akan bisa bahasa tersebut karena saya hanya perlu mengingat atau menyerapnya secara tidak sadar gitu. Jadi kita bisa mempelajarinya tanpa sadar, kita tuh bisa paham dan menyerap bahasa tersebut. Selanjutnya ada strategi belajar. Bahasa kedua yang pertama ada strategi langsung. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama ada memori, menyimpan atau mengingat, seperti kita yang sedang menghafalkan huruf atau angka dalam bahasa Inggris. Selain menghafalkan, kita juga tentunya harus mengingat agar hafalan itu tidak hilang gitu, biar tidak sia-sia. Nah, yang kedua ada kognitif, yaitu mengolah bahasa. Pengolahan bahasa bukan sekedar pengucapan atau pendengaran, melainkan sebuah keterampilan kognitif tingkat tinggi yang sangat bergantung pada kemampuan otak berpikir, mengingat, dan mengatur informasi. Dan yang ketiga ada kompensasi dan berkomunikasi meski terbatas. Ini adalah strategi atau teknik adaptif yang digunakan oleh individu dengan keterbatasan dalam pengolahan bahasa dan komunikasi. Sering disebut cognitive communication disorders, untuk tetap menyampaikan dan menerima pesan secara efektif. Yang kedua ada strategi secara tidak langsung. Ada 2 macam. Yang pertama ada metakognitif, mengatur dan mengevaluasi belajar. Metakognitif secara sederhana diartikan sebagai berpikir tentang berpikir, atau kesadaran dan pengetahuan seseorang tentang proses kognitifnya sendiri. Ini adalah kemampuan untuk mengatur, memonitor, dan mengevaluasi strategi serta pemahaman belajarnya. Nah, contohnya tuh seperti menentukan bahwa cara terbaik belajar untuk ujian biologi adalah dengan membuat peta konsep, bukan hanya membaca ulang buku teks, agar kita tetap bisa mengingatnya dalam jangka waktu yang panjang, agar kita bisa melihatnya dan mempelajarinya lagi, bukan hanya membaca ulang, setelah itu kan pasti bisa dilupakan. Tapi kalau kita membuat peta konsep kan nanti kita bisa mengingatnya lagi gitu kan. Nah, yang kedua ada afektif, menjaga motivasi dan emosi positif. Afektif merujuk pada aspek-aspek emosional, motivasional, dan sikap utama yang menentukan apakah seseorang akan terlibat dalam proses belajar, bertahan menghadapi tantangan, dan mencapai potensi sepenuhnya. Itu tadi adalah materi yang dapat saya sampaikan. Di sini saya akan menyimpulkan tentang materi yang kita bahas pagi hari ini. Pertama, pemerolehan bahasa kedua dipengaruhi oleh masukan, motivasi, usia, dan lingkungan. Yang kedua, kombinasi belajar formal dan komunikasi alami menstabilkan hasil optimal. Yang ketiga, ada faktor efektif dan sosial sangat penting dalam keberhasilan belajar bahasa. Selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada rekan saya, yaitu Nisha. Terima kasih.